Assalamualaikum. Maaf nih tadi agak sedikit ada kendala. Hmm, Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman buat hadir. Kita tunggu dulu nih teman-teman buat hadir lagi. Maaf ya tadi sempat ada kendala sehingga membuat live kita tadi terhambat sedikit. Nggak apa-apa. Buat pembelajaran nih karena ini live perdana saya, maafkan ya teman-teman, tapi nggak ngurangin nih rasa niat pengen berbagi tips buat teman-teman yang pengen menjalankan bisnisnya tapi masih bingung memulai bisnisnya seperti apa gitu ya. Teman-teman bisa ditulis dulu di kolom komentar nama dan kotanya yang sudah hadir. Udah siapa aja nih yang sudah hadir? Oke. Jadi narasumber pada pagi hari ini nih kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini begitu apa ya, sangat merendah gitu loh teman-teman. Jadi beliau ini sering sekali pengen cari ilmu dari orang-orang lain, padahal ilmu dari beliau ini sudah sangat luar biasa bagi saya gitu ya. Dan juga mungkin bisa juga jadi salah satu inspirasi buat teman-teman semua ketika memulai bisnisnya gitu. Beliau ini baru menjalankan bisnisnya ini teman-teman, baru kurang lebih tuh 2 tahun, tapi keberkahannya sudah sangat luar biasa. Apa aja? 2 tahun saja beliau menjalankan bisnis di bisnis syariah yang beliau jalankan. Total pendapatan yang beliau peroleh nih lebih dari 100 juta rupiah. Dan bahkan di perusahaan yang beliau tekuni sekarang ini, beliau sudah memperoleh 3 gratis umroh dari bisnis beliau itu. Masya Allah, luar biasa sekali bukan teman-teman? Jadi buat teman-teman semuanya yang lagi bingung untuk mencari bisnis seperti apa, bahkan mungkin masih bingung, masih maju mundur, pengen bisnis apa enggak, takut gagal ataupun apa. Jadi mungkin live kali ini wajib teman-teman tonton, dan jangan lupa untuk disiapkan juga nih cemilan-cemilannya dan juga buku catatannya, karena kita nggak pengen nih ngelewatin ilmu yang luar biasa dari narasumber kita pada pagi hari ini. Mungkin langsung aja ya saya panggil bersama Mbak Nani. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak Tika. Waalaikumsalam, Mbak Nuni. Masya Allah, tambah cantik nih ya. Sudah jadi pebisnis yang sukses. Amin. Amin. Mbak Vika juga keren nih, masih muda. Sudah sukses juga nih. Amin, amin. Juga ini sih masih belajar juga, pengen belajar juga dari Mbak Nani. Soalnya progresnya ini loh sangat luar biasa. Cuma dalam kurun 2 tahun aja Mbak Nani menjalankan bisnisnya. Sudah total pendapatannya lebih dari 100 juta. Nah, Mbak Nani, kita pengen tanya-tanya sebentar ya, Mbak Nani ya. Jadi, Ya, mulai kapan sih Mbak Nani mulai berbisnisnya itu mulai kapan, Mbak? saat itu awal saya bergabung itu 2018. 2018. Jadi itu setelah Lebaran gitu Mbak Vika. Setelah Lebaran 2018. Dan apa ya, saat itu saya itu belum pernah jalankan bisnis, belum pernah. Setelah itu jadi ini ya Mbak Vika, saya lanjut ya cerita dulu. Awalnya itu gimana sih saya kok ketemu bisnis yang saya jalankan saat ini tuh. Nah gini Mbak Vika ceritanya itu, saya itu ditawarin nih, diajak sama saudara saya. Saudara saya itu setelah pulang umroh, dan alhamdulillah kebetulan saya itu adalah leader saya saat ini Mbak Vika lah. Saudara saya itu yang mengenalkan saya dengan bisnis yang saya jalankan saat ini Mbak Vika. Masya Allah, apa ya, keberkahannya itu, apa ya, Alhamdulillah dalam 1 tahun, Alhamdulillah bisa memberangkatkan orang tua ke Baitullah gitu Mbak Vika.
Insya Allah, luar biasa sekali ya Mbak Nani. Berarti mungkin bulan bulan dari Mbak Nani memulai bisnisnya juga bulan yang penuh berkah nih. Karena pada saat bulan Ramadan gitu ya Mbak Nani, Insya Allah juga menambah keberkahan saat itu. Nah, Mbak Nani, saya dengar-dengar nih, Mbak Nani itu kan memulai bisnisnya itu ketika masih kerja nih ya. Lah, Iya Mbak. itu apa sih Mbak Nani yang membuat Mbak Nani itu kok kemudian mantap nih pengen memulai bisnis? Karena biasanya orang yang sudah bekerja itu kan sudah punya penghasilan, ibaratnya gitu, sudah penghasilan tetap gitu, terus udah males nih untuk bisnis karena kan sudah dapet penghasilan setiap bulannya. Kenapa nih Mbak Nani kok kemudian terbesit pengen memulai bisnis? Nah, itu Mbak Vika. Jadi saat itu saya itu nggak ada pikiran untuk berbisnis apa gimana-gimana. Soalnya kan memang kalau sudah kerja itu kan di zona nyaman Mbak Vika. Sudah ada penghasilan setiap bulan. Meskipun saat itu apa ya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi oh alhamdulillah dikenalkan tadi tuh sama saudara saya itu nggak apa ya. Saya itu sebenarnya tuh belum mau Mbak, saat itu belum mau, tapi diingatkan kayak gini sama saudara dan saat ini tuh leader saya itu bilang gini, apa ya? Mumpung kamu masih kerja, ayo bangun bisnismu. Jadi besok kalau sudah nggak kerja, wah itu tinggal panennya. Jadi apa ya? Gini tuh kalau apa jalankan bisnis di saat kita belum butuh. Jadi intinya gitu Mbak Vika, kalau kita belum butuh, lah soalnya bisnis itu kan butuh proses Mbak Vika, nggak ada nih yang langsung instan. Jadi kita berproses dulu dan alhamdulillah bisnis yang saya jalankan saat ini itu sangat mudah banget Mbak Vika lah. Meskipun saya sambil kerja dan teman-teman saya juga itu ada yang ibu rumah tangga, ada yang masih kuliah. Itu bisa di sini tuh soalnya mudah banget Mbak Vika. Alhamdulillah itu sudah ada barangnya nih, sudah ada barangnya. Kita tinggal ngikutin aja di apa ada juga sekolah online, sekolah bisnis online-nya Mbak Vika. Jadi itu yang memberi kemudahan apa kita semua saya juga menjalankan bisnis Oh karena gitu. dari itu Mbak Oh, Vika. Masya Allah, luar biasa. Berarti nih, saya kutip nih dari ucapannya Mbak Nani tadi, mungkin bisa jadi quotes juga nih buat teman-teman semua. Mulailah bisnis itu ketika belum butuh. Karena kalau sudah butuh, itu pasti lebih berat ya ketika memulai bisnisnya. Tapi kalau memulai bisnis saat belum butuh, kita itu akan lebih lillah gitu ya menjalani prosesnya, lebih sabar menjalani prosesnya. Karena memang benar teman-teman, bisnis itu bukan hal yang instan, tapi membutuhkan waktu, membutuhkan belajar, terlebih lagi ketika kita belum pernah ada background, ibaratnya ada background untuk menjalankan bisnis gitu ya teman-teman. Nah, Mbak Nani, sering nih kita dengar ya, mungkin Mbak Nani iya gampang bisa menjalankan bisnisnya karena Mbak Nani itu kan backgroundnya nih sebagai seorang SPG gitu. Mungkin kalau SPG itu kan punya beberapa tips marketing gitu kan ya yang bisa dilakukan ketika menjalankan bisnisnya gitu. Nah, mungkin dari Mbak Nani bisa ini sih bisa share juga mungkin teman-teman yang masih ini kayak mungkin kayak saya ya ibu rumah tangga gitu kan belum ada background sama sekali untuk bisnisnya itu mungkin Mbak Nani punya tips nih buat teman-teman semua. Itu kalau saya gini Mbak Vika apa ya? Di bisnis yang saya jalankan saat ini tuh sangat mudah itu tadi. Meskipun saya basicnya memang saya itu SPG dulu awalnya. Tapi kalau jalankan bisnis itu apa ya Mbak Vika? Kalau nggak ada ilmunya, nggak ada itu tadi sekolah bisnis online-nya itu rasanya kurang lengkap Mbak. Jadi alhamdulillah setelah saya bergabung di Mbak sini Nani. itu ilmu itu sangat banyak sekali itu Mbak Vika. Lah itu sangat mudah dijalankan Mbak Nani meskipun mungkin kayaknya agak sedikit kendala di sinyal Mbak Nani, jadi kayak putus-putus. Mungkin bisa diulang Mbak Nani? Iya. jadi gini Mbak Vika. Jadi di apa bisnis yang saya jalankan saat ini itu sangat mudah soalnya sudah ada nih sudah disediakan ada sekolah bisnis online-nya itu Mbak Vika meskipun kita basicnya dari ibu rumah tangga dari apa hanya
berapa ibu rumah tangga biasa, sambil kuliah, sambil kerja. Meskipun saya kan apa ya basicnya itu SPG, memang kalau apa orang bilang kan mudah apa gimana itu enggak Mbak Vika, enggak. Memang kalau enggak ada ilmu sekolah bisnis online tadi itu mungkin itu juga saat ini saya belum bisa apa-apa itu Mbak Vika. Oh, jadi gitu ya Mbak Nani. Jadi gini teman-teman, mungkin teman-teman ini nangkep kalimatnya Mbak Nani putus-putus Mbak Nani, tapi mungkin bisa saya luruskan ya teman-teman. Jadi Mbak Nani ini tergabung dalam sekolah online, sekolah bisnis online. Namanya tuh sekolah bisnis online GNC. Jadi Mbak Nani ini memulai bisnisnya memang tanpa sama sekali background, ibaratnya background pendidikan bisnis gitu ya Mbak Nani. Tapi Mbak Nani ini memulai bisnisnya dengan pelatihan nih, melakukan pelatihan, melakukan pembelajaran di sekolah online GNC yang beliau ikuti gitu. Jadi itu memudahkan beliau ketika menjalankan bisnisnya. Nah, Mbak Nani, teman-teman ini kan kadang kalau mulai bisnis ya maju mundur gitu loh Mbak Nani, takut gagal, takut apa gitu. Nah, mungkin ada nih sedikit tips dari Mbak Nani, bisnis yang seperti apa sih yang bisa dijalankan? Apakah mungkin bisnis yang konvensional ataukah bisnis seperti franchise kayak gitu kan sekarang lagi maraknya, tapi kan bisnis franchise kayak gitu itu kan butuh modal yang banyak. Nah, mungkin Mbak Nani sendiri ada tips nih buat teman-teman bisa agar bisa memulai bisnisnya dengan murah bahkan juga minim resiko. Seperti itu Mbak Vika. Kalau saya sih sarannya kalau kita menjalankan bisnis itu meskipun kita awalnya bisa jadi reseller dulu lah. Nah, di sini tuh sudah ada nih produknya sudah disediakan dan itu produknya itu juga sangat premium, sangat mudah nih dipasarkan. Tentunya juga tadi itu ada sekolah bisnis online dari GNC itu tadi Mbak Vika. Jadi apa ya sangat mudah dijalankan gitu Mbak Vika. Jelas Mbak? Oh, jadi ini ya teman-teman, memang memulai bisnis itu harus dijalankan karena bisnis itu dijalankan teman-teman, bukan cuma diingatkan tapi benar-benar butuh action, butuh proses gitu. Nah, dari tips dari Mbak Nani itu ketika memulai bisnis, apalagi teman-teman yang belum mempunyai background bisnis sebelumnya, itu paling baik untuk memulai bisnis itu menjadi seorang reseller gitu. Kenapa? Karena teman-teman itu nggak perlu melakukan sebuah produksi kayak gitu ya Mbak Nani. Jadi meminimkan lah ibaratnya resiko yang namanya kegagalan. Terus kalau misalnya reseller itu kan produknya sudah jadi nih teman-teman, sudah bersertifikat halal, BPOM dan lain sebagainya. Kita sebagai pebisnisnya itu cukup memasarkan aja loh gitu loh. Jadi memang sangat mudah ketika kita memilih bisnis, memulai bisnisnya itu dengan menjadi seorang reseller. Itu teman-teman. Jadi teman-teman yang pengen memulai bisnisnya, jadi nggak usah perlu khawatir, nggak perlu bingung gitu ya. Kalau teman-teman memulai bisnisnya, ya mulailah sekarang ini. Karena di saat ini tuh waktu-waktu yang sangat tepat, di mana banyak sekali mungkin perusahaan yang gulung tikar kayak gitu ya teman-teman. Tapi teman-teman bisa semangat memulai bisnisnya dengan sangat luar biasa ya gitu. Nah Mbak Nani, mungkin pesan-pesan nih buat teman-teman ketika memulai bisnisnya itu apa sih Mbak Nani? Mungkin pesan-pesan yang bisa Mbak Nani sampaikan untuk teman-teman yang sekarang ini menonton live kita pada pagi hari ini. Tuh. Dan saya sih kayak gini Mbak, mulai saja dulu bisnis apapun yang kita jalankan saat ini, kita mulai saja lah. Itu kalau kita sudah memulai nih dan lanjut kita harus istiqomah dan berproses juga Mbak Vika, nggak ada nih bisnis itu langsung instan. Jadi butuh kesabaran dan juga butuh proses. Jadi kayak gitu Mbak Vika. Lah contohnya itu kayak gini Mbak Vika, saya kan memang apa ya dari keluarga yang saat itu belum mampu lah, saya itu kerja tapi apa ya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja sampai
Saya itu kerja bertahun-tahun, tapi belum bisa memberangkatkan orang tua ke Baitullah, kayak gitu Mbak Fika lah. Lah, kok alhamdulillah saya ketemu dengan bisnis yang saya jalankan saat ini. Bisa nih satu persatu impian saya tuh bisa terwujud Mbak Fika. Dan saya juga pernah dengar nih, pernah dengar hadis apa kayak gini Mbak Fika, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka, kayak gitu Mbak Fika. Jadi apa ya, kita itu harus bisa nih semangat kalau kita punya impian, yuk kita wujudkan bareng-bareng apapun bisnisnya yang saat ini kita jalankan, yuk kita istiqomah. Sudah kita selesai. Kalau kita sudah istiqomah berproses lah, nanti pasti bisa nih di titik kesuksesan kayak gitu Mbak Vika. Masya Allah, luar biasa sekali nih Mbak Neni. Jadi memang ketika kita nih sudah berlari menuju Allah, ibaratnya gitu, sudah berhijrah, pengen menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bahkan pengen mendapatkan ya, rezeki yang lebih gitu ya Mbak Neni, rezeki yang lebih berkah, berlimpah gitu, maka Allah akan juga berlari kepada kita saat kita memperbaiki diri, terus berproses gitu ya Mbak Neni. Iya Mbak. Nah, ini ada eh, pesan dari Bu Novi, sukses selalu buat kita yang berjuang wujudkan impian mulia kita ke Baitullah. Masya Allah, luar biasa. Dari pesan dari Bu Novi, semoga juga bisa jadi semangat nih buat teman-teman yang pengen memulai bisnisnya, karena bisnis itu memang harus dijalankan teman-teman. Kalau cuma di list aja, dipikirkan aja, terus ada ketakutan-ketakutan yang timbul, itu malah nggak muncul-muncul idenya gitu. Jadi teruslah berproses, maka sempurnakanlah melalui proses tersebut. Gitu ya Mbak Nani. Terima kasih banyak, ilmunya luar biasa sekali pada pagi hari ini. Jangan bosan-bosan Mbak Nani kalau misalnya saya undang lagi di live-live selanjutnya. Mbak, semoga bermanfaat ya teman-teman. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman, mungkin saya sedikit ini ya, review sedikit nih, apa saja yang sudah disampaikan sama Mbak Nani tadi. Jadi Mbak Nani tadi itu ngasih tips nih buat teman-teman semua yang pengen memulai bisnisnya, itu bisnis apa sih yang bisa dimulai ketika kita itu belum ada background bisnis sama sekali gitu loh, belum berpengalaman di bidang bisnis, itu apa yang bisa dijalankan, yaitu teman-teman bisa bergabung untuk menjadi seorang reseller terlebih dahulu gitu. Jadi karena reseller ini kan sudah ada perusahaan nih yang menaungi, ada produknya, bahkan produknya itu sudah lengkap gitu loh, sertifikatnya, ibaratnya BPOM, halal, MUI itu sudah tersedia semua. Kita sebagai bisnisnya, pebisnisnya itu tinggal memasarkan aja gitu loh. Jadi teman-teman yang mungkin pengen memulai bisnisnya tapi pengen minim resiko, bahkan juga minim modalnya, itu bisa memulai dengan menjadi seorang reseller terlebih dahulu gitu. Nggak usah takut teman-teman untuk memulai bisnis, karena memang bisnis itu berproses, butuh waktu, butuh pembelajaran, dan teman-teman semua bisa mendapatkan itu semua melalui perjalanan nih bisnisnya gitu. Jadi memang nggak instan gitu. Nah, mungkin itu dulu tips bisnis yang bisa kita sharingkan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nantikan tips-tips bisnis selanjutnya di live-live berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.